Halo guys, kembali lagi di channel Sales Mobil Jabodetabek. Kembali lagi di sini bersama Fatan sebagai sales eksekutif di Toyota Auto 2000 Juanda, Jakarta Pusat. Nah, kali ini Fatan mau bahas review singkat aja dari New Innova Zenix 2.0 Q Hybrid Modelista RSE 2025. Dan ini untuk yang tipe yang ini dia sudah dilengkapi TSS dan juga transmisi CVT. Nah, untuk mesinnya sendiri masih sama di M20 FXS ya. Nah, itu untuk horsepower mesin beserta motor listriknya sekitar 200 horsepower, dan untuk si torsinya juga kurang lebih di 200 Nm ya, penggabungan ya. Nah, untuk detail di depan ya, itu masih sama seperti yang sebelum improvement. Nah, ini kan yang versi improvement nih, warnanya silver. Untuk dari segi headlamp masih sama, kemudian grillnya juga bentuknya masih sama, dan logo Toyotanya dia kaca ya, karena ada radar TSS-nya. Nah, ini untuk lampunya masih sama ya, LED multi reflektor, cuman dia ada head leveling, manual leveling ya, jadi bisa naik turun si cahayanya ya. Ada manual levelingnya juga. Kemudian di bagian bawah untuk tipe Q dia sudah dilengkapi sensor depan ya, front sensor dua buah. Kemudian ada di LED DRL dan juga LED turn signal. Dan untuk tipe Q dia sudah dilengkapi juga dengan LED fog lamp ya guys. Dan ada body kit Modelista di bagian depan. Oke. Nah, kita coba masuk ke bagian samping ya. Bagian samping sih so far masih sama ya, untuk velg di 18 inch ya. Warnanya black chrome. Kemudian di bagian samping ada side skirtnya Modelista. Nah, yang berbeda nih ada sih, kecil banget, logonya berubah jadi HEV yang sebelumnya tulisannya hybrid. Untuk spion dia masih sama, auto retractable atau auto folding, dan sudah dilengkapi juga dengan 360 kamera dan ada juga pedal lamp ya. Seperti ini ya bentuknya ya. Untuk kaca film kita pakai Lumar ya, 40% depan, kanan kiri belakang 60% ya guys. Dan untuk bentukan kuncinya seperti ini ya. Dia ada lock, unlock, dan buat power back door ya. Oke, kita langsung lanjut aja masuk ke dalam ya. Sudah dilengkapi dengan smart entry ya. Kita langsung masuk saja ke bagian dalam. Untuk di bagian door trim ini masih sama ya. Dia ada cup holder juga satu buah di situ. Kemudian power window-nya sudah all auto, dan ada power door lock ya. Ada auto folding, retractable di sini semua ya. Ada electric mirror ya. Seperti ini. Nah, ini bagian soft touch-nya di sini, yang sisanya di bawah ini soft touch juga nih. Sisanya di bawah sih hard plastik ya. Ini ada aksen silver juga, pemanis ya. Untuk bentukan joknya masih sama seperti yang sebelum improvement. Dia sudah leather ya, cuman yang bagian depan memang masih manual, belum elektrik. Oke, di bagian sini ada manual leveling untuk headlamp dan ada auto high beam. Ada bagian security juga di sini ya, alarm, dan ini untuk power back door ya. Nah, untuk yang terbaru ini dia sudah pakai kick sensor ya, yang sebelumnya kan pakai voice command ya untuk power back doornya. Oke, kita langsung lanjut aja masuk ke dalam unitnya. Kita tutup dulu, kita nyalain dulu mobilnya biar adem. Nah, ini mobil hybrid jadi nggak ada suaranya guys, karena pertama kali start biasanya motor elektriknya dulu yang nyala. Oke, untuk bentukan steeringnya tuh masih sama ya. Di sini ada back, ada apa namanya, untuk Bluetooth teleponi. Kemudian untuk pengaturan si speedometernya ya di sini ya. Ada untuk pengeras dan volume ya, pengeras dan kecil volume, ada voice command juga guys. Kemudian untuk klaksonnya masih sama, dan di sini untuk yang varian Q dia sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Jadi di sini ada radar ya, ada adaptive cruise control, dan juga ada lane keeping assist ya, ada mode segala macam, ada semua di sini. Untuk bahan si steeringnya ini sudah kulit. Kemudian di bagian sini dia ada buat auto headlamp ya. Ada buat ini juga fog lamp, dan sennya di sini semua. Kolom setir. Nah, ada pedal shift ya. Oke, kanan kiri plus minus. Ini untuk pengaturan wiper intermittent sudah support ya. Dan ini bentukan dari si speedometernya. Kita bahas singkat aja ya biar videonya nggak terlalu panjang.
Nah, yang terbaru untuk tipe V dan Q, dia mendapatkan head unitnya lebih besar di 12,3 inch. Dan ini sudah support T-InTouch. Jadi di situ ada vehicle stolen tracking, terus ada geofencing, terus kemudian ada banyak macam ya teknologi-teknologi dari T-InTouch yang terbaru ya. Dan ini dapat, untuk yang terbaru ini dia ada WiFi in-car hotspot ya. Nih, dapat kuota 150 GB ya, guys. WiFi hotspot in-car ya. Oke, ada T-InTouch. Jadi kalian harus download M-Toyota dulu ya untuk mendaftarkan si mobilnya ini, untuk masukin dia mendaftarkan seperti nomor angka dan lain-lain. Jadi dia ada itunya tuh. Ada GPS tuh, Bluetooth. Oke, untuk menu-menunya di sini kita lihat ya. Yang terbaru nih ada apa aja? Ada Android Auto, Apple CarPlay, ada untuk ngisi e-money sama flash ya, dan juga kalian bisa isi e-money-nya, jadi bukan cuma ngecek doang, bisa ngisi langsung pun bisa ya, gitu. Dan ini ada juga apa namanya, air purifier. Oke. Untuk menu-menu entertainment-nya dia ada ketambahan RCTI Plus, noise, video browser, ada game juga ya di sini, ada galeri juga. Oke. Dan untuk di bagian bawah nih ada hazard ya, ini pengaturan AC ya. Dia masih single zone ya. Belum double zone ya, masih single zone. Kemudian di sini ada pengaturan AC, ada front defogger, rear defogger, ada auto. Ini untuk pengaturan si apa namanya, suhunya ya. Dan ini blower. Dan ini ada pengaturan ke kaki atau ke badan ya, bisa juga. Tuh, bisa semua dong ya. Ada off. Oke, untuk transmisinya dia CVT ya. Dan ini ada parking brake elektrik, ada auto hold, ada drive mode, ada EV mode, ada stability control. Dan di sini ada tempat pengecasan juga ya. Sini Type C 2 buah. Di sini ada 2 buah cup holder, dan di bagian sini ada wireless charging ya buat HP yang sudah support seperti Samsung seri S ataupun iPhone. Dan ini soft touch ya armrestnya. Nah, untuk tipe Q sudah mendapatkan dashcam, dan ini ada box TSS-nya ya, radar. Dan untuk si spionnya sudah apa namanya, elektrokromatik ya. Dan ini sudah ada dari tipe V hybrid, sudah mendapatkan sunroof dan panoramik ya. Oke. Nah, kurang lebih gitu ya, masih sama ya kurang lebih ya. Cuman bedanya minornya di sini nih, di head unit logo HEV, terus sama dapat tire inflator, sama di RSE belakang, rear seat entertainment belakang. Untuk ininya lacinya soft opening ya. Ini ada tire inflator ya. Kalau ban bocor segala macam nih bisa dipompa pakai ini guys. Ada apar di bawah ya. Oke, kita lanjut masuk ke bagian belakang ya. Kita coba cek ya. Untuk kaca film kita merek premium Lumar, garansi 5 tahun. Dan mobil ini sudah dilengkapi tambahan anti karat Protera, garansi 5 tahun. Nah, untuk bagian sini door trim masih keras, bawahnya soft touch ya. Nah, ini untuk pengaturan ini sudah elektrik ya. Jadi kayak lumbar buat kaki gitu ya. Jadi enak banget kalau misalkan naik mobil ini disupirin. Dan untuk recline-nya juga sudah elektrik ya guys. Tuh. Ya, elektrik ya tuh. Dan ini captain seat untuk yang tipe Q. Nah, dia di belakang ini ada rear seat entertainment. Oke. Ini ada rear seat entertainment. Jadi dia ada penambahan beberapa fitur baru dan aplikasi baru ya. Dan dia support untuk kayak untuk main game Xbox atau PS5 bisa di sini guys. Dan ini ada pengaturan AC belakang ya. Ada auto, off, dan pengaturan blowernya. Ini ada pengaturan buat lampu juga nih, lampu kabin ya. Ambient light yang di bagian atas belakang. Ada 2 buah soket ini guys, apa namanya, Type C buat pengecasan ya. Ada tempat sampah juga di sini ya. Tuh. Ada gantungan di sini sekitar 4 kilo lah maksimal. Nah, ini kita coba lihat. Tadi lumayan lama sih loadingnya. Oke. Nah, ini yang baru nih apa aja sih? Nah, tuh ada Disney Plus, wireless mirroring, Smule, Spotify, YouTube, Netflix bisa ya.
Netflix di sini bisa, ada games juga ya. Xbox sama PS bisa juga ya. Oke, dan ini panoramiknya sih gede banget. Dan ini ada ambient light-nya guys. Nah, ini benar-benar nyaman banget. Di sini ada buat naruh cup holder 2, naruh barang-barang bisa nih. Terus ada armrest-nya juga gitu kan. Dan ini mobil walaupun dia captain seat bisa menampung 7 orang loh. Karena di bagian belakang seat paling belakang, seat nomor 3 ya, itu bisa 3 orang. Tuh. Satu lagi tuh headrestnya lagi dicopot. Jadi bisa 7 orang total guys. Oke, dan ini lumayan lega banget. Tadi posisi nyetir saya tuh mesti jauh banget jaraknya guys. Ya, kita coba masuk ke belakang ya. Aduh, nyalain lagi ininya. Saya nggak bisa keluar dari sini. Oke. Child locknya dinyalain. Jadi keluar dari kiri. Oke. Dan ini tampilan dari bagian belakang Innova Zeniq Q Hybrid 2025 ya. Tuh ada logo Innova Zeniq-nya, ada yang baru logonya HEV dan ada tulisan Proterra anti karat ya. Terus dapat body kit Modelista Auto 2000 ya. Tuh ada rear defogger, ada high mount stop lamp, ada shark fin antena, ada spoiler belakang, rear spoiler ya. Nah, ini coba kita buka ya bagasinya. Ntar. Ini pakai, saya lagi nyobain kick sensornya nih. Kayaknya lagi dimatiin dari dalam nih. Kita pakai remote aja deh. Kick sensornya sepertinya lagi dimatiin dari dalam tombolnya. Oke, dan ini bisa 8 orang karena di sini ada headrest. Ya, ada headrest. Oke. Guys, mungkin sekian ya untuk video review singkat dari improvement Zeniq Q Hybrid 2025. Nah, kali ini Fatan mau coba bahas harganya. Untuk harga OTR plat B Innova Zeniq Q Hybrid Modelista RSE 2025 yang varian TSS itu di harga 625.300 ya, 625.300.000 rupiah. OTR plat B untuk harga per November ya. Untuk diskon lumayan bagus ya, kalian bisa langsung masuk aja ke WhatsApp Fatan ya di 081297187030. Nah, untuk promonya apa saja sih Mas Fatan? Kalau untuk kredit kita ada program free asuransi all risk hingga 2 tahun, dan selain itu juga kita ada program Smart Cash bunga 0%, tenor 1 tahun, DP-nya mulai 50%, free asuransi all risk ya. Selain itu juga kalian bisa dapetin benefit seperti anti karat Proterra, garansi 5 tahun, kaca film Lumar 5 tahun. Kemudian dapat free Astra World 5 tahun ya guys. Dan kalau kalian mau pembelian cash juga benefitnya bagus juga dan diskonnya juga bagus. Kalian langsung masuk ke WhatsApp aja ya di 081297187030. Oke, sekian video review singkat dari New Innova New Innova Zeniq Q Hybrid ya 2025. Mungkin sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.